Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Yola Fatmasari dengan NPM 202151503 dari kelas 2020C. Video pembelajaran ini merupakan pemenuhan tugas untuk mata kuliah pengembangan dan produksi media pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Bapak Depi Ardian Nugraha. Langsung saja kita simak mengenai materinya. Nah, materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu mengenai polinomial atau suku banyak. Di sini terdapat 3 bagian, yaitu ada petunjuk, materi, dan juga evaluasi berbentuk kuis. Sebelum kita masuk materi, mungkin kita akan melihat terlebih dahulu mengenai petunjuknya. Oke, dalam petunjuk ini terdapat 5 bagian, yaitu yang pertama ada garis besar dari materi, yang kedua ada peta konsep, yang ketiga ada tujuan pembelajaran, yang keempat ada kompetensi inti, dan yang kelima ada kompetensi dasar. Kita akan lihat terlebih dahulu mengenai garis besar materi. Nah, di sini ada garis besar dari materi, yaitu yang pertama ada pengertian dari polinomial, yang kedua ada cara penyelesaian dari polinomial, yang ketiga ada operasi aljabar polinomial, dan yang keempat ada sifat keterbagian dan faktorisasi dari polinomial. Kita kembali ke dalam petunjuk. Selanjutnya, kita akan lihat mengenai peta konsep. Nah, untuk peta konsep yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini, yaitu seperti berikut. Oke, setelah kita melihat mengenai peta konsep, kita kembali lagi kepada petunjuk untuk mempelajari mengenai tujuan dari pembelajaran polinomial atau suku banyak ini. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran dari polinomial atau suku banyak. Bisa kalian lihat, yaitu di sini ada 3 poin untuk tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami konsep polinom, operasi matematika dengan polinom, dan penggunaannya dalam menyelesaikan di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada terampil melakukan operasi aljabar dan atau operasi matematika yang melibatkan polinom dan penggunaannya dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Dan poin ketiga yaitu terbentuk dan memiliki sikap kemandirian, bertindak logis, tidak mudah menyerah dan percaya diri, menggunakan matematika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di kehidupan sehari-hari. Oke, setelah melihat tujuan pembelajaran, kita kembali ke petunjuk. Nah, di sini kita akan melihat mengenai kompetensi inti dari pembelajaran polinomial atau suku banyak. Langsung saja kita lihat. Nah, ini merupakan kompetensi inti dari pembelajaran polinomial atau suku banyak. Di sini terdapat 4 poin yang dapat kalian pahami, yaitu sebagai berikut. Oke, itu merupakan kompetensi inti dari pembelajaran mengenai polinomial atau suku banyak. Nah, selanjutnya setelah kompetensi inti kita kembali ke petunjuk untuk melihat dari kompetensi dasar yang akan kita pelajari dalam pembelajaran polinom atau suku banyak. Di sini terdapat 5 poin untuk kompetensi dasar. Yang pertama ada memahami mengenai pengertian dari polinom.
Yang kedua ada mengetahui cara penyelesaian dari polinom. Yang ketiga, itu dapat menentukan nilai suatu polinom. Yang keempat, mengetahui operasi hitung dalam polinom. Dan yang kelima, memahami sifat keterbagian dan faktorisasi polinomial. Oke, itu merupakan bagian-bagian dari petunjuk. Selanjutnya kita kembali ke menu, yaitu di sini setelah kita mempelajari mengenai petunjuk, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi dari suku banyak atau polinomial. Nah, kita langsung saja simak mengenai materinya. Oke, di sini yang pertama terdapat pengertian dari polinom. Nah, polinom atau suku banyak adalah suatu bentuk bilangan yang memuat variabel berpangkat minimal 1, suku banyak dalam koefisien A, variabel X berderajat N dinyatakan dengan AN X pangkat N ditambah AN dikurangi 1 dikali X pangkat N dikurangi 1 ditambah AN kurangi 2 dikali X pangkat N dikurangi 2 ditambah seterusnya ditambah dengan A1 dikalikan dengan X ditambah A0 dengan syarat N merupakan bilangan cacah AN dikurangi 1 seterusnya sehingga A0 merupakan koefisien-koefisien dari suku banyak dan A0 merupakan suku tetap dan AN tidak boleh sama dengan 0. Oke, setelah tadi kita melihat pengertian mengenai polinom, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara penyelesaian dari polinom. Nah, suatu suku banyak dengan derajat n dapat dituliskan ke dalam bentuk fungsi fx seperti berikut ini. Fx sama dengan an x pangkat n ditambah an dikurangi 1 x pangkat n dikurangi 1 ditambah an dikurangi 2 dikali dengan x pangkat n dikurangi 2 ditambah seterusnya ditambah A1 dikali X ditambah A0 di mana N merupakan elemen dari bilangan cacah dan AN tidak boleh sama dengan 0 dengan syarat N merupakan bilangan cacah dan AN di sini tidak boleh sama dengan 0. Nah, nilai fungsi fx tersebut merupakan nilai suku banyak. Penentuan nilai suku banyak dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu substitusi dan Horner atau bangun atau skema atau sintetik. Oke, selanjutnya kita masih membahas mengenai cara penyelesaian dari polinom. Yang pertama di sini ada cara substitusi. Untuk cara substitusi, suatu suku banyak fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cx ditambah d. Jika nilai x diganti k, maka nilai suku banyak fx untuk x sama dengan k adalah fk sama dengan a k pangkat 3 ditambah b k pangkat 2 ditambah ck ditambah dengan d. Sedangkan untuk cara yang kedua, yaitu cara Horner, bangun atau skema atau sintetik, di sini suatu suku banyak fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cx ditambah d. Jika akan ditentukan nilai suku banyak x sama dengan k, maka fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat
ditambah cx ditambah d. Selanjutnya fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dikalikan dengan x ditambah d. Selanjutnya fx sama dengan ax ditambah b dikalikan dengan x ditambah c dikalikan dengan x dan ditambah d. Sehingga fx sama dengan ak ditambah b dikalikan dengan k ditambah c dikalikan dengan k dan ditambah d. Selanjutnya, nah di sini ada bentuk untuk cara dari Horner, yaitu bisa dilihat dari skema berikut ini. Oke, setelah kita mempelajari mengenai cara menyelesaikan soal polinom, selanjutnya kita akan membahas mengenai operasi aljabar pada polinomial. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas mengenai penjumlahan. Penjumlahan polinomial atau fx dan polinomial hx dengan cara menjumlahkan suku yang sejenis. Contohnya, suku sejenis 5x pangkat 3 dan 7x pangkat 3 dapat ditambahkan menjadi 12x pangkat 3. Namun, suku yang berlainan jenis 5x pangkat 4 dan 7x pangkat 3 bila ditambahkan menjadi 5x pangkat 4 ditambah 7x pangkat 3. Jadi, dalam menjumlahkan polinomial perlu memperhatikan pangkatnya, di mana intinya untuk penjumlahan dalam polinomial ini hanya bisa menggunakan variabel yang sejenis. Selanjutnya yang kedua yaitu ada pengurangan. Nah, dalam pengurangan polinomial fx dan polinomial hx adalah dengan cara mengurangkan suku yang sejenisnya. Contohnya, suku sejenis 9x kuadrat dan 2x kuadrat dapat dikurangkan menjadi 7x kuadrat. Namun, jika suku berlainan jenis 9x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat bila dikurangkan menjadi 9x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat. Jadi, dalam mengurangan polinomial perlu memperhatikan pangkatnya, di mana pengurangan dan penjumlahan ini sama. Bisa dilakukan operasi apabila variabelnya sejenis. Setelah tadi kita membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan, selanjutnya kita akan membahas mengenai perkalian dan juga pembagian. Nah, untuk perkalian dalam polinomial, polinomial fx dengan polinomial hx adalah dengan cara saling mengalihkan suku-suku dari kedua polinomial menggunakan sifat distributif perkalian. Nah, sifat ini berlaku pada distributif perkalian terhadap operasi penjumlahan maupun distributif perkalian terhadap operasi pengurangan. Sedangkan untuk pembagian, pada pembagian polinomial terdapat beberapa metode seperti cara bersusun dan Horner yang akan dibahas pada subbab menentukan hasil bagi dan sisa suatu polinom dengan cara bersusun dan Horner. Sebelumnya akan dibahas tentang dasar dari hasil bagi dan sisa dari pembagian polinom. Nah, pembagian dengan cara koefisien tertentu mengikuti definisi pembagian polinomial, yaitu Px sama dengan Qx dikali Hx ditambah Sx. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat keterbagian dan faktorisasi polinomial.
kita akan membahas yang pertama, yaitu sifat keterbagian polinomial. Nah, jika suatu polinomial berbentuk pecahan dengan derajat pembilang tidak lebih kecil dari penyebut, maka polinomial dapat disederhanakan dengan keduanya dibagi dengan bilangan yang sama besar. Nah, dengan polinom lainnya, Qx dengan derajat lebih kecil dan hasilnya Hx, serta sisa pembagian adalah Sx, yaitu untuk gambar di sini yang telah kita kotaki, mungkin teman-teman bisa langsung memahaminya ya. Di sini ada pembagian polinomial sama dengan sisa pembagian per pembagi ditambah dengan hasil bagi, atau Hx sama dengan Px per Qx, sisa ini Sx, atau Px sama dengan Qx dikalikan dengan Hx ditambah Sx. Setelah kita mempelajari mengenai sifat keterbagian dari polinomial, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktorisasi polinomial. Nah, faktor dari suatu ekspresi matematika adalah bilangan, variabel, konstanta, suku, dan koefisien yang membagi habis. Nah, ekspresi matematika tersebut ini memiliki paling sedikit dua faktor, yaitu bilangan satu dan dirinya sendiri. Nah, mungkin itu teman-teman untuk materi mengenai polinomial atau suku banyak. Semoga teman-teman bisa memahami mengenai materi yang tadi telah disampaikan. Dan untuk selanjutnya, kita kembali ke menu. Nah, di sini tadi kita telah membahas mengenai petunjuk, materi, dan sekarang bagian yang terakhir yaitu mengenai evaluasi berbentuk kuis. Nah, untuk kuis di sini, teman-teman bisa memulai kuis dengan menekan gambar di atas ini untuk memulai kuis. Nah, untuk soal kuis di sini terdapat 5 soal yang bisa teman-teman jawab. Kita langsung saja memulai kuisnya ya. Itu kita masuk ke kuis yang pertama. Nah, di sini ada soal mengenai kuis yang pertama. Mungkin teman-teman bisa melihat ya, dan bisa mengerjakan mana poin yang benar dan mana poin yang salah untuk jawaban yang tersedia. Selanjutnya, untuk soal kuis yang kedua, silahkan teman-teman coba untuk mendapatkan jawaban yang benar. Begitupun sama dengan soal kuis yang ketiga. Dan ini merupakan soal kuis yang keempat. Serta ini merupakan soal kuis yang kelima, yaitu yang terakhir. Oke, mungkin telah selesai mengenai pembelajaran dari polinomial atau suku banyak. Mungkin teman-teman bisa memahami kembali mengenai materi dan juga mencoba kembali mengenai kuis tadi yang telah diberikan sehingga mendapatkan jawaban yang tepat. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga ilmu yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Ditutup, permohonan maaf dari saya dan terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.